Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BPSN semuanya. Kali ini masih bertemu dengan saya di sini, Erudi Pradityo, Bidai Suara BPSN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Semoga sahabat BPSN semuanya tidak bosan dan terus semangat dan terus semangat. Baik sahabat BPSN semuanya, kali ini kita akan membahas bukan lagi tentang perpajakan, tapi kita akan membahas tentang penyetoran penerimaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Tentunya masih dalam pelatihan bendahara pengeluaran. Baik rekan-rekan sahabat BPN semuanya, dalam mata pelatihan ini terkait dengan penyetoran penerimaan, kira-kira apa sih yang akan kita bahas? Bagus sekali sahabat BPN semuanya. Jadi yang akan kita bahas pastinya yang harus kita ketahui yang pertama adalah jenis-jenis penerimaan yang dilakukan atau yang diterima oleh bendahara pengeluaran. Lalu yang kedua yang akan kita bahas adalah mekanisme bagaimana cara melakukan penyetoran oleh bendahara pengeluaran. Jadi dua tema atau dua materi tersebut saja yang akan kita bahas dalam mata pelatihan ini. Sepintas kita bahas kenapa sih kira-kira perlunya atau perlu dilakukan penyetoran. Penyetoran pastinya dari penerimaan. Di mana disetornya? Apakah disetor ke rumah? Atau disetornya ke kantong sendiri? Atau bagaimana? Namanya penerimaan yang dilakukan atau yang diterima oleh seorang bendahara pengeluaran, pastinya itu harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, seorang bendahara pengeluaran atau seorang bendahara apapun dilarang melakukan atau menerima penerimaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku. Contohnya apa? Misalkan seorang bendahara menerima suap, gratifikasi, dan lain sebagainya yang terkait dengan suatu pekerjaan atau terkait dengan memuluskan suatu pekerjaan dari rekanan. Hal-hal tersebut jelas dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh seorang bendahara pengeluaran atau oleh siapapun seorang ASN. Jadi terkait penerimaan yang dilakukan oleh bendahara, sekali lagi saya tekankan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setiap seorang bendahara melakukan pemotongan itu ada ketentuannya dan ada mekanismenya bagaimana cara menyalurkan atau menyetorkan kepada kas daerah. Jadi uang atau yang dana yang kita terima itu harus disetorkan bukan ke rumah, ke istri atau ke suami bukan, tapi kita harus setorkan ke namanya ada kas daerah. Kalau sekarang Bapak Ibu sebagai bendahara nantinya udah enak. Semuanya menggunakan sistem. Semuanya sistem, tidak perlu pusing bagaimana. Nah, tapi bagaimana cara manualnya Bapak Ibu tetap sebagai bendahara harus paham seperti itu. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat BPSN semuanya, demikianlah materi pengantar saja dari mata pelatihan penyetoran penerimaan yang diterima oleh bendahara pengeluaran. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini terdapat banyak kekurangan. Jangan lupa Bapak Ibu tonton video-video selanjutnya dalam pelatihan bendahara pengeluaran. Semoga video ini dan mata pelatihan yang ada dalam pelatihan bendahara pengeluaran dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat menciptakan atau Bapak Ibu sekalian dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan sebagai bendahara nantinya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat BPN semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Apabila terdapat kekurangan, datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita menjadi ASN yang profesional dan bermanfaat bagi orang lain. Saya Erudi Pradityo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.